Siap. Terima kasih Pak Anggit. Perkenalkan semuanya, selamat sore, nama saya Brian Hafid Abdulaziz, dan saya izin share screen sebentar. Silakan. Oke. Eee, Sekali lagi perkenalkan nama saya Brian Hafid Abdulaziz, saya Teknik Kimia 18, dan saya lulus pada tahun 2022. Pengalaman saya pernah kerja di, Boston Consulting Group atau BCG selama 1 tahun setelah lulus, dan setelah itu saya melanjutkan kuliah saya di Cornell University di New York State, di United States. Eee, eee, Program saya di sini adalah Chemical Engineering, lanjut lagi Teknik Kimia, dan saya, mengejar tesis juga di S2 ini, dan saya fokusnya di bidang energi, spesialisasi di geothermal. Dan, untuk karya atau publikasi atau report saya dulu, di S1 saya sempat, bekerja, di bawah Pak Anggit, untuk TA tentang absorpsi CO2, dan, sekarang saya riset di bidang transport dan geothermal, utamanya tentang transport behavior of active tracers for enhanced geothermal system thermal performance and improvement. Dan, berikut tentang pribadi saya, hobi saya fotografi dan road trips juga, dan, saya demen juga untuk musik-musikan. Oke, pertama, saya ingin cerita tentang, bagaimana saya bisa, masuk di S2 ini sekarang. Jadi saya, ini berada di bawah beasiswa LPDP juga seperti Mas Tiyok, dan, saya daftar waktu itu di tahun 2022, di tengah-tengah saya lagi kerja juga. Dan, saya mulai, pendaftaran LPDP ini dengan saya udah nentuin dulu sih, kayak kenapa saya mau lanjut S2-nya, untuk alasan apa, dan, eee, mau di bidang apa. Dan itu saya juga diskusi banyak ke orang-orang sekitar, diskusi dengan dosen, diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan rekan kerja saya juga, dan sebagainya. Dan di tahap ini juga saya, merancang, eee, tujuan saya ini, untuk S2 ini buat apa, dan rencana saya nanti akan balik lagi ke industri, mau di industri bidang apa, mau di fokus, sampai mana, dan bagaimana S2 itu bisa membantu saya untuk mencapai target saya itu. Dan ketika itu sudah established, saya memulai proses saya untuk ikut LPDP. Ini saya sekalian, jelasin juga ya proses LPDP itu kayak gimana aja. Jadi pertama itu nanti bakal ada seleksi administratif, di mana nanti, saya bikin esai, kemudian saya juga, minta surat rekomendasi ke dosen, dan juga memilih universitas tujuan yang ingin dituju. Nah, terus juga nanti bakal ada juga syarat-syarat, dari LPDP yang akan diminta untuk dipenuhi, misalnya untuk tes TOEFL dan dokumen lainnya. Setelah itu bakal ada tes skolastik, dan, kalau misalnya pendaftaran di universitas terkait yang dituju itu udah dapat surat keputusannya, tes skolastik ini bisa di-skip. Tapi selain itu, kalau misalnya belum ada, nanti kita akan ada tes tertulisnya, seperti itu. Dan terakhir akan ada tahap wawancara seperti yang tadi Mas Tio cerita, nanti ada wawancaranya. Dan tips saya utamanya kalau di sini selain yang dibilang sama Mas Tiok juga ya, untuk, bisa membungkus, diri kita dengan baik, itu juga, tetap adakan, eee, apa ya, kejujuran hati kalian di dalam bungkusan yang cantik itu juga, gitu. Karena, orang LPDP pun masih bisa ngelihat juga, kayak seberapa gigih, seberapa benar sih keinginan kalian untuk lanjut S2, untuk lanjut S3, untuk mendapatkan beasiswa ini, gitu kan. Dan, kalau bisa, kejujuran dan keniatan itu udah bisa ditunjukkan juga dari mulai waktu bikin esai di awal, seperti itu. Dan ini, alhamdulillah saya, kemarin waktu, pendaftaran LPDP, itu dapat di tahap, sekali sekali tahap, jadi, pengumuman di bulan November. Dan ini saya juga sekalian, daftar-daftar universitas yang saya tuju. Dan untuk, pendaftaran di universitasnya sendiri, saya mendaftar kemarin tuh ada 6 universitas. Saya ada daftar ke Cornell, ada, iseng-iseng nyoba kan, siapa tahu dapat, siapa tahu enggak, ke Oxford nyoba, terus ke UCLA, terus ke Georgia Tech, sama Northwestern. Oh 5, sorry, 5 universitas. Dan untuk tiap universitas itu akan diminta untuk menulis surat, personal motivation.
yang biasa akan disesuaikan untuk tiap universitas, untuk tiap bidang yang ingin dituju seperti itu. Dan akan ada beberapa universitas yang membutuhkan tes GRE atau tes GMAT kalau misalnya ingin mengejar MBA, dan untuk itu harus disiapkan juga nih apa namanya, sertifikasi tes, hasil tesnya seperti apa sebelum mendaftar ke universitas itu, dan harus dipersiapkan juga sebelum itu. Kemudian saya waktu mendaftar universitas ini juga saya mengontak dosen-dosen yang ada di sana. Utamanya adalah dosen-dosen yang akan saya berencana untuk bekerja sama dengan, terutama di bidang riset-riset yang saya inginkan. Eee, ken Sebenarnya tahap ini tidak wajib ya, tapi ini akan sangat membantu ketika kalian sudah masuk, ataupun masih dalam proses pendaftaran, ketika kalian mungkin akan bisa mendapat surat rekomendasi dari dosen tersebut untuk dimudahkan proses pendaftarannya, seperti itu. Dan, di sini saya mengontak profesor-profesor di universitas tersebut, langsung aja cold email untuk kayak, "Selamat sore atau selamat pagi, nama saya Brian, berikut, kualifikasi saya ingin saya tertarik dengan bidang riset yang Anda lakukan, dan saya ingin, research interest saya ada di bidang-bidang ini. Apakah saya boleh berdiskusi dengan Bapak atau Ibu? Dan terima kasih atas waktunya." Seperti itu. Dan intinya kalau di titik ini jangan takut, jangan malu, karena ya the worst that can happen adalah kayak, ya udah nggak dijawab atau di-reject aja. But you can always ask another person to do the same thing too, dan banyak profesor yang bisa di-email seperti itu, dan mereka tuh cukup apresiasi untuk, that kind of effort. Dan kalau misalnya mereka mau, berdiskusi, nanti kalian bisa berdiskusi dengan kayak, "Oh, saya mau di bidang riset ini," dan kalian juga bisa melihat dosennya itu akan seperti apa, berdiskusi dengan kalian, bekerja sama dengan kalian itu bakal seperti apa. Dan, salah satu, hal yang mendorong saya untuk memilih Cornell pada akhirnya juga adalah, dosen yang saya hubungi juga di sana, yang cukup welcoming, sangat welcoming malah. Dan bidang risetnya juga cukup sesuai, dan dia ternyata juga pernah mempunyai mahasiswa Indonesia, dan jadi dia cukup familiar familiar juga dengan situasi kita. Dan, pada akhirnya, pengumuman ini akan biasanya pada bulan-bulan Februari sampai April, dan nanti, akan diberikan keputusan antara diterima atau ditolak oleh universitas tersebut. Dan jika kalian diterima nanti, akan ada dikasih periode untuk kalian memilih apakah kalian mau ngambil universitas tersebut atau kalian mau menolaknya aja. Dan setelah itu, setelah ada surat LOE ini, dilanjutkan dengan proses administratif untuk menghubungkan dari pihak LPDP dan, pihak universitasnya. Dan terakhir, hingga sekarang saya studi, dan, di sini saya ya studilah, dengan, kelas-kelas, dengan seminar, dan juga dengan riset di lab juga. Oke, tadi, Mas Tio kan menjelaskan tentang perspektif S3-nya kan, dan di sini saya pengen jelasin juga, eee, beberapa jenis, S2 atau magister, karena saya juga jujur baru agak tahu pas saya lagi proses daftar juga, oh ternyata master atau S2 itu cuman bukan satu atau 2 doang, ternyata banyak juga jenisnya, gitu kan. Kalau saya sendiri adalah saya, Master of Science atau MS, atau di Indonesia adalah Magister Science. Nah, Magister Science ini jangka waktunya kalau misalnya di US itu 2 tahun. Tapi kalau di UK saya sempet cek juga, kalau nggak salah itu setahun juga ya, nanti mungkin Mas Tio boleh, konfirmasi juga. Dan biasanya nanti tugas akhirnya akan berupa antara tesis atau final project. Dan untuk jalur karirnya dia itu, bisa akademia atau industri. Akademia ini maksudnya untuk menjadi dosen, atau untuk jadi researcher, atau di R&D, seperti itu. Master of Science ini bagus untuk orang-orang yang misalnya kayak masih ingin melanjutkan, rencana nanti mau ada kemudian S3 atau mau menambah publikasi atau seperti itu, tapi masih ingin juga untuk ada koneksi ke industri, masih ingin balik ke industri. Jadi jalur tengah-tengah lah, saya melihatnya seperti itu. Dan kedua, itu ada Master of Engineering atau Magister Teknik. Jangka waktunya bisa 1 sampai 1,5 tahun, dan tugas akhirnya biasa berupa capstone project. Dan ini jalur karirnya itu berfokus untuk balik ke industri. Tercermin juga dari kelas-kelasnya dan capstone project yang biasanya itu udah kerjasama sama industri terkait. Kemudian, untuk Master of Business Administration mungkin ini udah agak familiar ya, ini MBA, anak-anak
orang-orang Techim juga bisa untuk ke MBA ini. Cuman, dan biasa ini 2 tahun juga dan jalur karirnya ini terbuka juga untuk ke consulting dan entrepreneurship. Tapi kalau untuk mau daftar MBA, itu akan membutuhkan tes GMAT dan biasa, program MBA ini menyaratkan pendaftarnya itu udah harus pengalaman kerja minimal 2 sampai 3 tahun. Dan mungkin yang untuk keempat ini magister lainnya, ini adalah yang misalnya kalian, ingin mencoba kerja di bidang yang mungkin sama sekali nggak teknik. Misalnya kalian mau, jadi petugas paten, itu bisa di hukum, atau mungkin mau lebih jauh lagi ke bidang sosial atau sipil atau selainnya itu. Dan ini, biasa untuk memperluas pengetahuan holistik dan seperti itu. Oke, dan, gimana aja sih kehidupan akademiknya kalau misalnya anak-anak, S2 atau master ini? Ini dari pengalaman saya, campuran dari pengalaman saya dan saya mendengar dari teman-teman saya dan kakak tingkat saya di kuliah ya. Jadi, semester pertama ini biasanya akan banyak kelas. Kelas-kelas, mandatori atau kelas-kelas wajib dan kelas-kelas inti lah intinya. Dan juga, tapi porsi kelas ini nanti akan mengecil 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 sampai nanti di semester keempat kita itu akan berfokus kepada, riset atau tesis atau capstone project mirip seperti di S1. Dan di tengah-tengah nanti tuh akan ada kelas-kelas yang elektif sebenarnya, kelas-kelas tambahan yang kalian bisa ambil tapi saya rekomendasikan juga karena bisa menambah sertifikasi. Misalnya sekarang saya lagi mengambil kelas, sertifikasi Six Sigma di semester ketiga ini. Dan, akan beneficial juga jika kalian mengambil, conference-conference either sebagai attendant aja atau sebagai, pengisi acara misalnya sebagai, yang berkontribusi dalam bentuk paper atau bentuk poster karena akan menambah pengalaman, koneksi dan juga bisa ditambah di CV kalian dan sebagainya. Dan biasanya untuk di semester-semester ini juga akan sangat beneficial untuk ikut-ikut seminar seperti yang Mas Tio bilang, karena itu juga akan menambah wawasan kalian dan again menambah koneksi juga. Oke, dan ini saya, mau kasih lihat aja ini akademik, life saya dan social life saya di kampus. Ini dosen, pembimbing saya namanya Jefferson Tester, dan dia berfokusnya di bidang, energi utamanya di geothermal dan biomasa. Dan ini, subjek riset saya itu tentang active tracer, ini sebenarnya adalah polymer hydrogel, gitu. Dan ini adalah seminar yang diadakan oleh, eee, organisasi namanya Geothermal Rising dan saya sebagai anggotanya juga. Dan ini saya di lab dan ini, salah satu bentuk presentasi, bi-weekly saya. Dan ini, eee, saya sedang ada acara Indonesian Night di Cornell dan ini ada teman-teman jurusan saya yang, ikut juga di acaranya. Dan ini anak-anak jurusan saya dan ini adalah komunitas Indonesia di Cornell University. Jadi cukup ramai juga. Oke, dan selanjutnya, kenapa, harus US? Saya sempat banyak cerita ngobrol ya sama orang-orang juga sebelum berangkat juga, pada nanya, "Kenapa sih lo mau di US, Bray?" Gitu kan. Bukannya jauh pertama dan kedua tuh, rasis atau gimana gitu kan. Sebenarnya hal-hal yang negatif itu pasti ada gitu kan. Cuman menurut saya kesempatan di US ini utamanya adalah untuk belajar budaya-budaya baru yang mungkin jauh dari budaya orang Indonesia seperti apa gitu kan. Orang-orang yang lebih outspoken, di sisi lain mungkin juga lebih, apa namanya, eee, forward lah dan mungkin kesannya bakal agak maksa atau kayak gimana gitu kan, dan blak-blakan banget orang-orangnya. Tapi di sisi lain, orang Amerika tuh nggak jauh beda juga sama orang Indonesia dan there's a lot of ways we can connect with other people yang mungkin secara budaya jauh tapi ternyata nggak sejauh yang kita kira, seperti itu kan. Dan juga ini adalah, ajang yang bagus untuk mengasah bahasa Inggris kita. Dan dan kenapa US juga, banyak banget di US ini yang bisa dieksplor. Mau dari California dengan pantai-pantainya, atau di Montana dengan gunung-gunungnya, atau di East Coast yang sangat luas juga gitu kan. Dan kalian bisa milih universitas di mana aja yang kalian mau dengan suasananya yang beda-beda. Dan selain itu juga dari, kualitas pendidikannya, US itu juga bagus-bagus dan banyak pilihan yang kalian bisa approach juga dari universitas Ivy League yang Cornell salah satunya. Dan Ivy League ini salah satu universitas top di Amerika juga ya, mulai dari Harvard, Yale, dan Princeton juga termasuk di situ, dan cukup generalis.
Selain itu ada juga universitas yang berfokus di migas kalau kalian mau fokusnya di migas seperti di Texas, Colorado School of Mine atau di Tulsa. Dan ada juga universitas yang berfokus di teknologi yang kalian mungkin akan familiar juga seperti MIT, Caltech, Stanford, UC Berkeley, dan Georgia Tech. Seperti itu. Dan terakhir, saya mau share juga sedikit tentang opsi-opsi beasiswa untuk di luar negeri ya, fully funded. Jadi yang 5 utama saya mau jelasin juga, ini informasi agak umum ya, yang mungkin saya tahu lebih banyak ada di LPDP, cuman yang Fulbright ini informasi umum yang saya dapatkan juga di internet. Jadi ada LPDP, itu negaranya bisa banyak, Fulbright itu tujuannya di Amerika, Chevening untuk di Inggris, Australian Awards untuk di Australia, dan Erasmus Plus untuk di Uni Eropa. Kalau dari jumlah peserta, dari tahun 2000, dari data 2024 sendiri LPDP masih paling banyak penerimanya ya. Tapi ini juga termasuk juga untuk yang dalam negeri kalau nggak salah. Jadi biasa setengah-setengah. Dan pendanaannya bisa dilihat juga di sini. Dan kalau untuk waktu pendaftarannya biasanya kalau untuk LPDP ini dimulai di Februari sampai April untuk gelombang 1 dan Juni sampai Agustus di gelombang 2. Jadi kalau saya tahun lalu itu saya lulus S1, saya langsung mulai kerja dan saya langsung mulai daftar juga untuk gelombang 2-nya LPDP 2022. Dan Fulbright biasanya buka untuk awal tahun, dan Chevening ini bukannya dari Agustus sampai November, dan Australian Awards untuk Februari sampai April, dan Erasmus Plus itu tergantung dari universitasnya masing-masing. Nanti kalau saya mau konfirmasi juga nih, ada juga data-datanya yang saya cantumkan di sini, dan masih banyak lagi beasiswa lain yang khusus untuk negara-negara tertentu, dan ada juga beasiswa co-funding, atau yang setengah dibayar, setengah kita bayar sendiri, atau seperti apa. Banyak skema-skema untuk beasiswa yang kalian bisa kejar kalau misalnya kalian ingin melanjutkan S2 atau S3, namun ya ingin mengejar beasiswa, seperti itu. Oke, itu dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Brian ya. Silakan prosedur yang sama seperti tadi ya. Bagi yang punya pertanyaan bisa raise hand gitu ya, maupun dituliskan di kolom chat ya. Oke, sudah ada 4 ya. Silakan Enrico bisa memulai. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas silakan. Oke, thank you Kak Brian atas pemaparannya. Aku ingin bertanya, sebenarnya kan kemarin Pak Anggi tuh udah sempat bahas kalau misalnya kayak kegiatan S2 atau beasiswa S2 dan S3 di Pak Anggi tuh di Aussie itu mirip-mirip gitu kayak kebanyakan tuh ya udah jarang masuk kelasnya, terus lebih banyak di labnya, terus lebih banyak datang ke labnya, terus duduk di komputer seharian gitu dari pagi sampai sore di 9 to 5 gitu kan. Nah, kalau misalnya di US sendiri itu kegiatan S2-nya itu lebih banyak, misalnya group projects-nya kah, atau lebih banyak di lab-nya kayak Panggit kah, atau malah kayak lebih banyak kelasnya gitu Kak? Pengen tahu di situ sih Kak. Oke, thank you Enrico. Jadi kalau dari komposisi masa kesibukannya itu bakal seperti apa ya? Ini kita kembali lagi ke pembagian jenis S2-nya tadi. Kalau misalnya kita ngomongin Master of Science yang saya, mungkin emang akan banyak di lab. Tapi itu biasa di tahun kedua akan sering di labnya. Di tahun pertama kita itu biasa akan fokus di kelas-kelas, dan itu dosen-dosen juga akan mengerti dengan tahapan seperti itu. Dan bisa kalau akan banyak grup project atau kelas-kelas duduk dan ngerjain tugas atau gimana, itu sebenarnya tergantung dari kelas yang kamu ambil sendiri. Jadi kamu bisa aja mau fokus ngambil kelas-kelas yang lebih banyak diskusi dan proyek-proyekan, atau kamu mau ngambil kelas yang emang isinya materi, misalnya kayak mau proses perpindahan lagi kamu ngambil lebih dalam, atau kelas termodinamika itu lebih dalam, atau kalian mau ngambil kelas-kelas yang biasanya ada proyek akhir dari kelasnya sendiri, atau kelasnya yang mengisinya itu lebih banyak FGD-nya atau seperti itu. Apakah menjawab, Fauzan? Mungkin bisa cerita ini Enrico, aja apa? sorry. Daily life-nya kurang lebih start jam berapa, rata-rata beres jam berapa mungkin gitu ya. Kalau tadi ada pertanyaan kayak gitu juga. Oh ya, kalau untuk daily life, sebenarnya kalau untuk daily life kerja mulai jam berapa sampai selesai jam berapa, again itu tergantung kalian sendiri maunya kayak gimana. Kalian mau
seminggu itu skip nge-lab atau skip kelas juga sebenarnya dosen-dosen juga nggak akan peduli gitu kan, paling di nilai aja masalahnya atau di result-nya aja nanti akan ditanyakan. Tapi kalau saya sendiri, itu saya, eee, lebih menerapkan sistem 9 to 5 lah ya. Jadi jam 9 datang dan itu udah saya bagi sendiri antara saya lagi ada kelas waktu itu atau saya mau full di lab. Nah, itu pembagian saya sendiri. Cuman saya akan berusaha 9 to 5. Paling nanti akan ada sekali sehari atau 2 hari yang di mana saya akan agak lembur sedikit sampai jam 8, jam 9 malam, tapi itu bisa akan jarang banget. Oke, Kak, thank you. Berarti sebenarnya tergantung dari gimana kita manage waktu sama manage apa yang kita kerjakan sehari gitu ya kalau di Iya, benar. beneran. Oke, Kak. Thank you. Ya, Thank you, mungkin Riko. cukup jelas ya Henrico ya. Lanjut ya, berikutnya ada Fauzan, silakan Fauzan. Oke, terima kasih Pak Anggit atas waktunya dan terima kasih dulu sebelumnya Kak Brian atas materinya. Pengen nanya Kak, sebenarnya kan kalau misalkan di S2 ini salah satu hal, kalau saya sendiri memandang itu kan sebagai suatu keputusan yang cukup signifikan ya Kak, entah buat karir kita dan bahkan buat rencana hidup lah gitu. Dan salah satu hal yang paling menarik adalah kita mengulik kenapa orang itu mengambil hal tersebut gitu. Jadi aku penasaran aja buat Kak Brian sendiri, kayak keputusannya setelah apa pengen ngambil S2 plus kayak aku sempat lihat juga dari track record kakak sebagai konsultan juga kayak nggak nyampe setahun ya kayak beberapa 11 bulan gitu dan tiba-tiba langsung shifting ngambil S2 yang mana S2 pun bedanya juga beda gitu yang sebelumnya jadi konsultan di bidang procurement and logistik kalau nggak salah tadi kayak terus tiba-tiba Ya. ngambil ke renewable energy di geothermal tempatnya buat tesisnya kayak pertimbangan kakak apa gitu karena cukup jauh terus kalau misalkan tadi Kak Tiok sebelumnya jelasin kan dia emang ngambil S2 karena emang ada kebutuhan dan pengen memperdalam lagi skill dan kebutuhan di karirnya. Kalau di kakak ini kan kayak seperti aku bilang tadi kayak dari konsultan gak sampai setahun terus ngambil S2 yang mana bidangnya juga beda. Kira-kira rencananya apa terus buat proyeksi ke depannya kakak setelah S2 ini pengen apa gitu kak? Apakah emang kakak melihat si geothermal ini sebagai potensi besar energi di Indonesia makanya ngambil itu terus ke depannya bakal deep dive di bidang itu di Indonesia atau gimana gitu kak? Thank you. Oke. Thank you, Fauzan. Jadi tadi pertanyaan itu alasan kenapa ngambil S2-nya, alasan kenapa ngambil S2 dan kenapa pindah-pindah gitu ya dari consulting cepat S2 dan proyeksi ke depannya mau kayak gimana gitu kan ya? Oke. Ya Pak. Untuk yang pertama, kenapa ngambil S2-nya? Ada 2 bagian. Jadi yang pertama itu dari personal saya. Dari saya selama S1, saya sebenarnya emang pengen lanjut S2 dan saya pengennya ngambilnya agak cepat juga karena, berhubung ada yang, eee, there is a saying that says that kayak, "Oh, kalau misalnya udah kerja lumayan agak lama tuh, keinginan untuk lanjut S2 tuh biasanya makin turun." Karena udah dapat uang gitu kan, dan udah yang cukup nyaman lah gitu hidup kan, dan oleh karena itu dari pribadi saya juga pengen kayak, oh ya udah selagi masih lumayan fresh di otak tentang ilmu-ilmu selama S1, ya udah pengen lanjutin dulu gitu kan. Dan saya emang ada rencana untuk lanjut S2 dari awal. Dan di bagian keduanya kenapa, ngambil S2-nya di saat itu juga, karena, eee, gimana bilangnya, saya masih ingin mendalami lebih dalam sih tentang, bagian akademik dari riset-riset yang saya jalanin juga di S1, dari eksperimennya, dari, apa namanya, eee, pengetesan hipotesisnya dan sebagainya dari, beragam sisi dari research lah, saya masih pengen mendalami lagi. Tapi di sisi lain, saya juga tahu saya, belum siap untuk apa namanya, menghabiskan waktu saya sepenuhnya di riset dan di akademia, makanya saya juga nggak ngambil S3 gitu kan. Makanya saya ngambilnya di jalur tengah tadi yang saya bilang adalah di Master of Science ini, yang di mana saya bisa, mendalami lebih dalam dan mengejar untuk publikasi juga, at least make one into like a journal article dan, juga bisa ikut conference dengan S2 di Master of Science ini, tapi saya masih ada kesempatan untuk dapetin pengalaman lebih lanjut di, industri, seperti itu. Dan kenapa kok kayaknya beda-beda jauh banget dari S1, habis itu masuknya ke consulting di bidang procurement and logistik, dan habis itu, eee, lanjut lagi ke S2-nya
di renewable energy seperti itu. Dan mungkin ini saya balik ke slide pertamanya ya. Oke. Eh, yang mungkin kita shift perspektif sedikit di mana adalah kebetulan di BCG ini agak konsisten juga sih kalau misalnya saya bilangnya kebetulan. Cuman waktu saya daftar kerja ini BCG yang ngasih offer letter kebetulan paling cepat gitu kan. Terus di saat itu saya kayak oke deh nggak apa-apa BCG, oke gas gitu. Tapi saya sebenarnya planning utamanya adalah balik ke industri, adalah pergi ke industri energi, mau itu dari migas atau mau dari renewable energy di geothermal atau di biogas atau gimana. Cuman fokus saya utamanya adalah di energi gitu kan. Dan saya keterima di Boston Consulting Group ini, dan kebetulan klien saya itu juga apa namanya, sempat ada kaitannya sama TA saya dulu gitu. Jadi mungkin di situ ada connecting-nya juga meskipun nggak banyak, cuman dan ada juga pertanyaan waktu waktu wawancara LPDP yang sempat bikin saya agak bukan berkutik sih, tapi apa namanya, yang saya tanamkan juga, yang dimana jawabannya adalah kayak, kita nih meskipun kita fokus di bidang teknik kimia gitu ya, meskipun kita fokus di bidang teknik kimia dan kita harus handal di bidang kita sendiri, kita tetap juga harus bisa melihat secara holistik gitu kan. Terutama in a business, in a company, in a project, kita harus bisa ngelihat dari sisi pandang bidang lain. Kita nggak boleh silo di bidang kita sendiri. Dan selama saya kerja di bidang procurement dan logistik untuk klien saya di BCG ini, for the first time saya juga baru mendapatkan pandangan itu kayak, ternyata there's a whole other things going on rather than the operational things in the factory, right? Banyak hal yang menyupport untuk proses manufacturing proses itu bisa berjalan. Salah satunya ada procurement dan logistik ini juga sama pentingnya. Dan jadi seperti itu. Dan tadi pertanyaan yang terakhirnya adalah prospek ke depannya itu bakal kayak gimana? Saya rencananya seperti yang saya bilang tadi, saya akan balik dulu ke industri untuk either nyari intern dulu di US selama 2 tahun. Karena LPDP membolehkan ya kalau untuk yang jurusan STEM, STEM itu maksudnya MIPA, itu untuk dapat internship di negara tujuan selama 2 tahun. Dan habis itu saya balik ke Indo untuk kerja di industri yang saya mau, atau saya langsung balik ke Indonesia dan langsung balik ke industri dulu. Tapi kalau untuk jangka jauhnya nanti, saya ada planning untuk S3 gitu kan, untuk mulai masuk ke bidang akademis, tapi itu masih jauh ke depannya. Seperti itu. Apakah menjawab, Fauzan? Oke, menjawab Kak. Terima kasih atas pengalaman dan sukses terus. Oke, lanjut ya. Berikutnya silakan Stanley. Halo, suara saya kedengaran nggak, Pak? Jelas, lanjut aja. Oke, first of all, thank you so much buat Kak Brian for the presentation and the beautiful slide yang udah bikin mungkin kayak alumni BCG ya sangat terlihat consulting. Oke, mungkin pertanyaanku pertama tadi kakak jelasin proses of the apa? Aku cukup kaget ketika melihat 2 tahun kakak bekerja terus langsung dapat karena seiring yang aku dengar dan mungkin pengalaman kayak Mas Tio beberapa achieve failure cukup panjang mungkin 1 sampai 3 kali atau beberapa tahun sehingga uh, baru aku keterima gitu. Mungkin kalau dari tips kakak tadi kan udah dijelasin proses of strategi gimana bisa apa untuk getting LPDP mungkin ya. Mungkin kalau bisa diprioritize terus mungkin apabila kita udah punya planning nih sekarang mungkin dalam beberapa tahun ke depan untuk ngambil LPDP mungkin ada nggak strategi atau tips yang mungkin bisa kita kayak cicil belajar atau mungkin kayak dari segi networking atau dari segi lainnya mungkin bisa kita eh, manfaatkan waktunya mungkin kayak dari kakak untuk 2 tahun aja udah cukup bisa dapat LPDP gitu kak. Terima kasih kak, thank you.
Oke, thank you. Ini berarti pertanyaan tentang gimana untuk strategize untuk dapat LPDP ketika, Ah, untuk planning jauh-jauh hari gitu ya? iya, sama kalau bisa diprioritas gitu kan, mungkin dari pertama apa yang perlu dipelajari dan yang lainnya. Oke. Eh, kalau menurut saya utamanya sih ya, tapi again ini bisa juga, kamu tanyain ke banyak mungkin award di LPDP lain karena pasti mereka juga punya banyak perspektif masing-masing. Utamanya adalah pakemin fondasi kamu dulu, gitu kan. Tentukan apa yang ingin dikejar selama 5 tahun ke depan karena, eee, nanti selama wawancara, selama tes, selama bikin esai, itu yang akan digoyahkan terlebih dahulu gitu kan. Itu yang akan dicolek-colek dulu gitu. Maksudnya kayak, "Kamu yakin nggak sih? Kamu, kenapa maunya ini?" Kamu, apa namanya, akan ditanya dari berbagai segi, sisi pandang gitu, seperti itu. Dan jadi kalau bisa kamu pakemin dulu, kenapa kamu harus S2, kenapa kamu harus ngejar LPDP, kenapa kamu harus lanjutin studi kamu, itu dulu yang harus ditekenin gitu kan. Dan, apa namanya, itu yang prioritas pertama. Dan kedua, prioritas keduanya adalah, eee, diskusikan dengan rencana kamu itu dengan sebanyak pihak yang kamu bisa, untuk bisa dapat, eee, berbagai perspektif yang mungkin kamu sendiri nggak kepikiran gitu kan. Dan itu bisa kamu lakukan antara dengan dosen-dosen kamu, dengan teman-teman kamu, atau mungkin ada grup-grup yang emang, ngejar LPDP juga dan bisa kayak support group gitu, itu juga bisa. Eee, saya tahu juga ada beberapa yang awardee kemarin atau eee, yang mengejar LPDP juga, melakukan yang cara-cara kayak gitu juga. Dan itu yang nomor 2. Dan nomor 3, eee, cicil esai sih mungkin ya. Menci mencicil esai untuk kontribusi negara ini. Karena, ini juga bisa ngebantu kamu untuk kayak mikir lebih lanjut lagi, ini kamu maunya ke mana? Kamu maunya fokus di bidang apa dan kenapa? Dan kenapa universitas yang kamu, tuju itu relevan dengan, cita-cita kamu gitu gitu kan. Itu kalau misalnya mulai dicicil juga itu bisa ngebantu banget untuk ngedorong kamu untuk mikir. Itu sih utamanya, kalau misalnya untuk tes-tes, eee, ya itu mungkin saya kasihnya nomor 4 kali ya. Itu untuk ngejar juga, tes-tes TOEFL dan mungkin tes-tes yang akan dibutuhkan oleh universitas terkait gitu kan. Belajar untuk belajar bahasa Inggris atau gimana. Kalau untuk ini saya mungkin agak bias dikit, bukan bias, I don't know. Tapi kalau untuk TOEFL, saya udah pernah TOEFL juga sebelumnya, jadi alhamdulillah saya tinggal refresh aja kalau untuk tes TOEFL gitu kan. Tapi mungkin untuk teman-teman yang emang harus perlu belajar TOEFL lebih lanjut, bisa juga untuk les-les bahasa Inggris, dan ada juga kursus-kursus yang emang khusus untuk belajar TOEFL juga, seperti itu.